Bab 100. Di puncak Gunung Yusuf berdiri kokoh sebuah kuil Kunlun. Ada ratusan murid yang belajar di sana, baik dalam agama dan bela diri. Di bagian dalam kuil, 6 orang sedang menerima pelatihan dari Rejang. Paman, pukulan ini cocok untuk paman, namun untuk melatihnya mungkin sedikit menyakitkan. Karena harus menghadapi Raja Waliku, kata Rejang sembari memperhatikan ilmu Raja Wali Putri. Gerakan yang ditunjukkan oleh Rejang persis seperti gerakan Raja Wali yang melompat, terbang, dan menyambar hewan buruannya. Jurus ini terdiri dari 49 jurus. Walau terlihat seperti burung Raja Wali bermain, namun setiap pukulan mengeluarkan angin yang bergulung-gulung. Hingga membuat lawan yang tidak memiliki tenaga dalam tinggi tentu akan jatuh atau terpukul mundur sebelum serangan sesungguhnya datang. Setelah selesai, Rejang berkata, jurus ini cocok untuk menghadapi lawan yang berjumlah banyak. Tentu membutuhkan tenaga dalam yang besar dan stabil, karena setiap pukulan mengerahkan tenaga dalam. Untuk paman tidak masalah, namun saat paman menurunkan ilmu ini kepada keturunan paman, maka pilihlah yang paling berbakat. Setelah mengatakan itu, dia meminta Arve Lam mempraktekkan semua jurusnya. Setengah hari Rejang berada di puncak itu, melatih Arve Lam. Setelah merasa cukup, dia pun berkata, paman harus melatihnya. Nanti saat Raja Waliku kembali ke sini, paman harus bisa menghadapinya. Baik, Tuan Muda, aku akan giat pelatihnya, jawab Arve Lam sembari membungkuk. Tetua Lam maju lalu berkata, Tuan Muda, mari beristirahat di dalam. Rejang menggelengkan kepalanya lalu menjawab, terima kasih, baik bisakah Tetua membawa aku berkeliling melihat semua murid yang berada di sini? Kelima tetua maju lalu berkata, bisa, mari Tuan Muda kami antar. Tentu kelima tetua sangat senang. Jika ada murid yang beruntung, maka sang murid akan mendapat beberapa ilmu dari Rejang Li. Rejang pun dibawa ke tempat pelatihan para murid. Rejang hanya tersenyum melihat para murid yang masih berusia muda, karena memang Kunlun masih baru berdiri. Saat melihat sebuah rumah berdiri terpisah dari kuil, Rejang bertanya, tempat siapakah itu? Tetua Lam menjawab, itu seorang pertapa yang pengelana yang menumpang tinggal di belakang kuil. Tahukah tetua siapa orang itu? Tanya Rejang sembari tersenyum. Kelima tetua menggelengkan kepalanya. Dan ini Rejang kembali tersenyum lalu bersuit kencang melengking bagai menembus langit. Saat itu tampak sosok tubuh besar melompat dari dalam rumah bagai terbang menuju ke tempat Rejang berada. Kakek guru, terima hormat cucumu. Orang yang tadi terbang langsung berlutut memberi hormat. Gak lu. Engkau bangkitlah. Sejak kapan engkau berada di sini? Tanya Rejang. Orang yang dipanggil Gak lu bangkit lalu menjawab, kakek guru, aku di sini sudah hampir 2 tahun. Menumpang tinggal di belakang kuil. Kunlun yang didirikan Tetua Lam. Rejang mencari tempat duduk. Setelah dia duduk kembali dia bertanya, tahukah engkau siapa keluarga Lam ini? Maaf kakek guru, aku tidak mengetahuinya. Jawab Gak lu. Mendengar itu, Rejang menceritakan bagaimana hubungan keluarga Lam dengan keluarga Lu. Gak Lu dan kelima tetua saling memberi hormat ketika Rejang mengakhiri ceritanya. Kami mengetahui keluarga Lu adalah pemimpin Kunlun. Tidak disangka engkau adalah keturunan keluarga Lu, kata Tetua Lam. Gak Lu yang berusia kurang dari 70 tahun tersenyum menjawab, Tetua, semua ada takdirnya. Jika kakek guru tidak datang ke sini, maka kita hanya akan menjadi tetangga. Mendengar itu semua orang pun tertawa. Rejang kembali berkata, karena engkau sudah berada di sini, maka tetaplah di sini sebagai penjaga Kunlun. Aku melaksanakan perintah. Jawab Gak Lu. Setelah menjawab, dia bertanya, bolehkah aku mengambil seseorang murid Kunlun untuk aku latih di pondokku? Mendengar itu, Rejang menjawab, aku tidak berhak memutuskan itu. Engkau bisa memintanya kepada kelima tetua. Tetua Lam maju lalu berkata, tentu leluhur lu bisa memilih murid. Gak Lu membungkuk sembari menjawab, aku mengucapkan terima kasih. Dia hanya berlatih bersamaku. Dia akan tetap menjadi murid Kunlun, dan aku berharap di satu saat dia bisa menjadi pengganti kelima tetua. Apakah engkau sudah menentukan pilihan? Tanya Rejang. Gak Lu membungkuk lalu menjawab, kakek guru, Kunlun akan menjadi besar, namun tidak satupun murid yang ahli dalam pengobatan. Maka aku akan melatihnya agar menjadi tabib dalam Kunlun dan membantu rakyat Yusu dalam pengobatan kelak. Tentu aku juga akan menurunkan beberapa pukulan untuknya. Tambah Gak Lu. Mendengar itu Rejang tertawa lalu mengeluarkan bungkusan kecil dari balik bajunya dan menyerahkannya kepada Gak Lu.
Setelah membukanya, Galuh terkejut hingga dia melompat mundur. Kakek guru, semua bahan obat ini tidak ternilai harganya. Aku tidak berani menerimanya. Kata Galuh membungkuk tidak berani mengangkat wajahnya. Bagimu tidak ternilai, namun bagiku itu bahan obat biasa. Engkau gunakan itu untuk meracik obat berikan kepada kelima tetua, agar memperkuat daya tahan tubuh mereka, dan sisanya engkau simpan jika satu saat dibutuhkan untuk murid-murid Kunlun ini. Jawab Rejang. Galuh mengambil bungkusan itu sembari menjawab. Murid melaksanakan perintah kaki guru. Melihat itu Rejang tersenyum, berdiri lalu dia berkata, engkau bisa berdiskusi pada kelima tetua untuk menentukan siapa murid yang engkau pilih. Aku berada di Kunlun. Mungkin 2 bulan engkau manfaatkanlah. Galuh yang masih membungkuk menjawab, dilaksanakan kakek guru. Setelah mengatakan itu dia kembali bertanya, apakah aku bisa turun menemuimu? Aku setiap hari akan naik ke halaman belakang. Engkau bisa datang ke sana. Jawab Rejang, lalu dia berjalan meninggalkan ke-6 orang itu. Sepeninggal Rejang, Tetua Lam berkata, jika tidak ada dia, mungkin kita tidak akan saling mengenal seperti ini. Dan ini satu berkah untuk Kunlun dapat memilikimu sebagai saudara Gak. Galuh mengangguk sembari menjawab, semua karena jodoh. Aku meminta murid kalian yang biasa mengumpulkan kayu bakar di belakang bukit. Kalau tidak salah dia suka dipanggil Apeng. Kelima tetua menjawab, kami akan mengirimnya ke tempatmu. Setelah berbincang sejenak, Galuh pamit kembali ke pondok kediamannya. Jika Harpe masih terus melatih ilmu yang baru dia dapat dari Rejang, di kaki gunung Dewi Ye melatih anak buahnya beserta para wanita lam. Karena pelatihan ini diawasi oleh Rejang, maka peningkatan para wanita itu cukup cepat. Dewi bahagia melihat hasilnya. Rejang yang paham isi pikiran kepala istrinya berkata, engkau jangan puas, mereka memang maju dengan cepat, namun kekuatan mereka belum cukup untuk menjaga diri mereka sendiri dan keluarganya. Dewi mengangguk sembari menjawab, engkau benar, mereka maju berkat bimbinganmu. Atas nama mereka aku ucapkan terima kasih. Mendengar itu Rejang mengelus kepala istrinya sembari menjawab, mereka muridmu. Itu artinya juga muridku. Dewi kembali mengangguk lalu menjawab, engkau benar, bagaimana di puncak? Rejang menceritakan apa yang terjadi di puncak tadi. Mendengar itu Dewi terdiam, lalu dia berkata, semuanya seperti sudah diatur. Melihat semua ini, aku yakin Kunlun akan kembali ke masa jayanya. Dulu, ribuan tahun lalu pegunungan ini menjadi mercusuar negeri, karena dari sini banyak lahir pahlawan untuk negeri ini. Engkau benar, mungkin ini awal kebangkitan Kunlun, jawab Rejang. Setelah mengatakan itu, dia berkata, engkau mandilah, sebentar lagi ibumu akan tiba. Mendengar perkataan suaminya, Dewi cepat coba mempertajam pendengarannya, namun tidak dapat mendengar kepak sayap rejawalinya. Bagaimana engkau dapat mengetahuinya? Tanya Dewi penasaran. Rejang tertawa lalu menjawab, jika engkau mempertajam pendengaranmu hanya ingin mendengar kepak sayap mereka, maka engkau tidak dapat mendengarnya, karena kecuali mereka hanya beberapa puluh meter darimu. Namun lengkingan mereka dapat didengar dari kiloan meter. Dewi mengikuti kata-kata suaminya dan benar lengkingan Raja Wali terdengar jelas. Mereka sudah dekat. Aku mandi dahulu, kata Dewi. Lalu bangkit masuk ke rumah besar. Rejang hanya tersenyum sembari menatap para wanita muda cantik yang bergerak sesuai dengan jurus yang mereka latih. Terlihat seperti satu kelompok penari. Jurus yang engkau lakukan itu sudah benar dalam gerakannya. Namun sayang engkau tidak mengerahkan tenaga dalam. Jadi bobot pukulanmu itu tidak ada. Rejang berkata ketika melihat anak buah Dewi yang sedang berlatih. Dia turun ke lapangan lalu mempraktekkan gerakan yang benar. Engkau harus mengerahkan seperempat tenaga ke tangan kirimu. Sisanya alirkan ke pinggul hingga kakimu. Karena kekuatan satu pukulan tergantung gerakan pinggul. Kembali Rejang memberi petunjuk. Yang lain menghentikan latihannya, mereka memperhatikan apa yang Rejang praktekkan. Engkau cobalah, arahkan pukulanmu padaku, perintah Rejang. Anak buah Dewi mempersiapkan dirinya lalu melakukan gerakan sesuai dengan petunjuk Rejang. Tampak gerakan itu biasa saja, namun tangan kanan yang dialiri tenaga dalam itu sudah mengeluarkan angin yang membuat baju Rejang berkibar. Saat pukulan sudah dekat, Rejang menjentikan jarinya sedikit. Pukulan itu tertahan, namun anak buah Dewi masih tegak karena tenaga dalam yang dialiri ke kakinya. Ikut membantu menahan jentikan Rejang. Melihat ini Rejang berkata, bagus. Itulah gunanya tenaga yang kau aliri ke kaki tadi, untuk menahan serangan lawan saat menangkis seranganmu.
Terima kasih Tuan Muda atas petunjuknya. Anak buah Dewi berkata lalu mendatangi teman-temannya yang lain untuk memberi petunjuk dalam menggunakan jurus itu. Rejang kembali ke tempat duduknya sembari terus memperhatikan gerakan yang dilatih semua wanita itu. Saat itu, seorang wanita dari keluarga Lam maju. Setelah membungkuk, dia berkata, Tuan Muda, aku dari keluarga Tang. Kami memiliki jurus keluarga. Apakah Tuan bisa memberikan aku petunjuk? Mendengar itu, Rejang berdiri lalu berkata, engkau perhatikanlah gerakan. Bab 101. Semua orang menepi, Rejang bersilat di tengah lapangan itu. Wanita Lam tadi berteriak, itu jurus keluargaku. Bagaimana Tuan Muda bisa tahu? Padahal aku belum pernah mempertunjukkannya. Istri Harvey yang berdiri di sisinya menjawab, engkau perhatikan Tuan Muda. Wanita itu mengikuti perintah, memperhatikan semua gerakan Rejang yang bersilat dengan pelan agar dapat dilihat. Setelah selesai, Rejang bertanya, apakah engkau sudah melihatnya dan dapat mengambil intisarinya? Ilmu bela diri itu memiliki 77 jurus, tapi Tuan Muda hanya memainkan 56 jurus, tanya wanita Lam itu. Itu karena ilmu bela diri milik keluargamu itu banyak jurus yang menyia-nyiakan tenaga. Jadi dia hanya memainkan inti dari semua jurus. Kali ini Dewi yang menjawab. Melihat penampilan Dewi, semua orang terpanah karena kecantikannya. Melihat semua orang yang menatapnya, Dewi berkata, ibuku akan tiba, jadi aku berdandan seperti ini. Setelah mengatakan itu, Dewi kembali berkata, sekarang coba engkau praktekkan apa yang tadi suamiku praktekkan. Wanita keluarga Tang tadi mulai memainkan jurus keluarganya. Walau masih ragu, namun dia dapat menyelesaikan semua jurus. Engkau hanya butuh melatihnya agar sempurna. Tenaga dalamnya masih jauh dari cukup. Aku mandi dahulu, nanti kita tambah. Rejang berkata sembari meninggalkan tempat latihan itu. Dewi yang mengangguk lalu dia berkata, engkau dengar, maka latihlah secepat yang engkau mampu. Nanti kita lihat hasilnya. Jika tenaga dalammu sudah bertambah, tentu jurus itu akan menjadi lebih berbobot. Bagaimana Tuan Muda dapat mengetahui jurus milik keluargaku? Tanyanya. Dewi terdiam karena tidak dapat menjelaskannya. Namun saat itu Harvey Lam tiba dan juga mendengar pertanyaan itu. Dia pun menjawab, Tuan Besar, Nona, dan Tuan Muda dapat memainkan semua jurus yang ada di negeri ini. Tuan Besar, tapi bagaimana bisa jika mereka tidak pernah melihatnya? Bantah wanita dari keluarga Tang itu. Harvey tersenyum mendengar itu, lalu dia menjawab, jika Tuan Besar dan Nona bisa melakukan gerakan yang sama setelah menyaksikannya, maka Tuan Muda tidak butuh itu, karena semua ilmu bela diri di negeri ini dia tahu. Dewi pun berkata, susah memang untuk dicerna, namun engkau menyaksikannya sendiri. Dia memainkan jurus keluargamu tanpa pernah melihat engkau memainkannya. Wanita itu mengangguk, membenarkan kata-kata Dewi. Harvey yang melihat Dewi sudah berdandan akhirnya bertanya, apakah Tuan sudah mau tiba? Dewi mengangguk, sembari berkata, Paman lihat, aku berdandan begini. Satu, karena Ibu Rianti akan datang. Kedua, karena ibu mertuaku juga tentu aku tidak ingin terlihat jelek di hadapan mereka. Setelah mengatakan itu, Dewi tertawa senang, lalu namun terhenti ketika terdengar suara menggema. Siapa yang berani mengatakan menantu wanitaku jelek? Semua menatap ke atas, di mana suara berasal. Terlihat dua burung terbang mendekat dan mendarat di sisi lain halaman keluarga Lam. Semua membungkuk memberi hormat. Dewi melompat memeluk ibunya. Ibu benar. Setelah bertemu dia mengerti kenapa aku melakukan semua itu. Bisik Dewi. Rianti memeluk putrinya lalu menjawab, karena dia juga tumbuh di tangan ibu. Tentu aku lebih memahami melebihi siapapun. Semua anak buah Dewi memandang Rianti yang wajahnya mirip Cecilia. Suamimu memang besar di tangan ibumu. Bahkan ibumu ini lebih mengetahui apapun tentang dia. Bahkan aku, ibunya, belum tentu mengetahuinya. Canda Cecilia yang disambut tawa semua orang. Rejang yang sudah berdiri di pintu memandang Rianti sembari tersenyum mendatanginya. Rianti yang melihatnya datang berkata, apakah tiada pelukan untukku? Rejang memeluk bibinya sembari berbisik, Bibi, pindahlah tinggal bersama ayah dan ibu. Rianti menggelengkan kepalanya sembari menjawab, pamanmu masih ada. Jika dia sudah tiada, Bibi akan ikut ayah dan ibumu. Mengapa begitu? Tanya Rejang. Rianti yang sudah duduk menjawab, pulaumu adalah pulau ajaib. Walau pamanmu adalah murid ayahmu, bukan berarti dia orang dalam keluarga kita. Aku tidak mau membawa siapapun ke sana agar pulau itu tetap terjaga.
Tapi ayah sudah menjadi orang dalam kita, ibu. Bantah Dewi. Rianti kembali menggelengkan kepalanya lalu menjawab, ayahmu memiliki 36 orang murid. Jika yang pantas menerimanya mungkin Paman Harvey atau Paman Randu kalian. Ayahmu tidak termasuk yang menjadi prioritas untuk itu. Semua orang yang mendengar itu sangat kagum melihat kebesaran hati Rianti. Tidak mementingkan kepentingan pribadinya. Kalian lihat kakak Tania. Robin statusnya adalah sama denganmu. Namun dia tidak membawa dia untuk datang ke sana bukan. Karena dia tahu itu miliknya. Tentu untuk orang yang dipilihnya. Tambah Rianti. Dewi mengangguk dia mengerti ibunya. Ingin pulau itu tetap terjaga. Dewi lalu bangkit dan memperkenalkan anak buahnya kepada Rianti. Melihat semua wanita itu masih muda dan cantik, Rianti tersenyum. Kalian semua akan ikut tinggal di Kenzo. Di sana akan terasa seperti rumah kalian sendiri. Dan putriku akan sering mengunjungi kalian tentunya. Rianti berkata sembari terus menebar senyumnya. Sementara Franklin mendengar semua laporan Harvey Lam. Benar katanya. Engkau harus memastikan hati orang-orang itu sebelum membahas hal penting ini. Jawab Franklin ketika mendengar cerita Harvey dan pendapat putranya. Harvey mengangguk sembari menjawab, untung Tuan mudah mengingatkanku. Jika tidak, mungkin aku sudah mengumpulkan orang-orang itu. Franklin tersenyum lalu dia berkata, saat ingin mengambil keputusan, harus memikirkan 2-3 langkah di depan. Semua hal harus dipikirkan. Dan harus memiliki solusi untuk semua kemungkinan. Harvey menjadi paham cara berpikir Franklin dan putranya. Mereka selalu berpikir jauh ke depan saat mengambil keputusan. Sementara itu, semua wanita sudah bubar untuk menyiapkan makan malam. Rejang mendatangi meja ayahnya yang duduk bersama Harvey Lam. Ayah, bagaimana kondisi Tianjin dan Kizo? Tanyanya saat duduk di hadapan Franklin. Franklin menceritakan semua. Rejang dan Harvey mendengar tanpa suara. Setelah Franklin selesai, Rejang berkata, perlahan pindahkanlah ibu kota dari Kizo ke Tianjin. Karena di saat Barat menjadi wilayahnya, maka terlalu jauh bagi rakyat jika memiliki urusan. Apakah engkau yakin Barat akan bergabung ke kerajaan kakakmu? Tanya Franklin. Mendengar itu, Rejang tersenyum lalu menjawab, ayah, negeri ini satu. Entah kapan semua akan menjadi satu kembali. Namun kita bisa memulainya dari sini untuk menyatukan utara dan selatan. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Untuk memperlancar pemerintahan, maka murid-murid ayah termasuk Paman Harvey harus menjadi raja muda di daerah mereka. Franklin tertawa sembari berkata, kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Ayah setuju. Lalu dia berkata kepada Harvey, engkau dengar sendiri. Maka engkau dan semua adik-adikmu harus menjadi pemimpin yang amanah di setiap daerah yang kalian pimpin. Harvey membungkuk menjawab, dilaksanakan Tuan. Apa rencanamu untuk daerah ini? Tanya Franklin. Rejang menjawab, Paman Harvey sudah menceritakan pada ayah. Namun itu semua bisa terwujud setelah Mike Sung tidak ada lagi. Walau membutuhkan waktu, namun utara dan selatan akan menyatu seperti dahulu. Jadi maksudmu, kita habisi Mike Sung? Tanya Franklin. Rejang tersenyum, pahit lalu menjawab, ayah bisa membunuhnya, namun jangan ayah kotori tangan ayah untuk orang seperti dirinya. Cukup kalahkan dia, maka mentalnya akan jatuh. Tentu membuat dia lemah, usianya sudah tinggi. Tentu tidak akan dapat bertahan lama setelah menerima pukulan ayah. Franklin terdiam, lalu bertanya lagi, kenapa tidak langsung membunuhnya? Ayah, yang akan menjadi kaisar adalah cucu ayah. Jangan membuat orang-orang yang memihak Mike Sung memiliki dendam pada keturunan ayah, termasuk Liang Liong. Jawab Rejang. Rejang kembali berkata, Kaisar Song Utara saat ini adalah keturunan Sung. Dia adalah cucu luar Mike Sung. Dia hanya boneka untuk dipamerkan kepada rakyat utara. Aku yakin setelah Mike Sung tiada, maka utara akan kacau. Saat itu, selatan harus bisa mengambil alih utara. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!